dari Sekjen PBNU Saudara Saifullah Yusuf, saya akan melakukan hak hukum yang ada pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama menyaksikan sebuah video yang sangat mengagetkan kita. Nah, ini terkait masalah Dr. Soleh yang akhir-akhir ini jarang terlihat. Nah, namun dari jarang terlihatnya itu ada sesuatu hal yang sangat memprihatinkan sekali untuk kita sama-sama ketahui bersama. Dan jadi saya menemukan sebuah video dari akun media sosial Dr. Soleh, yaitu yang berjudul Permohonan Maaf kepada Warga NU atas kritik saya ke Rois Am dan rencana somasi ke Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Oke, mari kita sama-sama simak penjelasan dari Dr. Soleh sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jalan terjal. Saya ingin menyampaikan 3 hal pada kesempatan ini. Pertama adalah kepada seluruh warga Nahdien seluruh Nusantara, saya menyatakan permohonan yang sedalam-dalamnya, setulus-tulusnya atas podcast saya di Pada Suka TV yang mengkritik secara tajam Rois Am PBNU. Permohonan maaf ini sekaligus untuk menjaga marwah Rois Am, sekaligus untuk menjawab respon para Nahdien seluruh Indonesia tentang seperti apa sikap saya terhadap kelembagaan yang sakral di PBNU itu. Sekali lagi saya menyatakan mohon maaf setulusnya kepada seluruh warga Nahdien di seluruh Nusantara atas kritik tajam saya kepada Rois Am. Kemudian yang kedua, saya tetap menunggu konfirmasi dari Sekjen PBNU hingga tanggal 7 Juni 2024 hari Jumat jam 16.00. Kalau sampai di hari dan tanggal dan jam yang sama tidak ada pernyataan, tidak ada itikat baik, tidak ada konfirmasi dari Sekjen PBNU Saudara Saifullah Yusuf, saya akan melakukan hak hukum yang ada pada saya. Kemudian yang ketiga, sejumlah hal yang ingin saya lakukan ketika konfirmasi, ketika pada deadline yang saya tentukan tidak ada itikat dari Saudara Saifullah Yusuf Sekjen PBNU. Pertama, saya ingin mengambil sejumlah langkah hukum, yaitu dengan melakukan somasi kepada Saudara Saifullah Yusuf sebagai pribadi maupun sebagai Sekjen PBNU. Yang kedua, saya mengajukan kerugian imateri kepada kampus saya yang terseret-seret persoalan ini karena intervensi Saudara Saifullah Yusuf. Kerugian imateri dalam arti adalah saya adalah salah satu pendiri program pasca sarjana di kampus tersebut dan kami membangun dengan susah payah, tetapi dengan penyebutan kasus saya oleh Saudara Saifullah Yusuf, maka itu mempengaruhi pangsa pasar. Oleh karena itu, kerugian imateri yang kita ajukan itu sebanding, atau dalam konteks hal ini kita tengah membangun rusunawa kampus yang nilainya sekitar 50-an miliar. Saya ingin Saudara Saifullah Yusuf mengirim timnya untuk atau dirinya sendiri datang ke kampus, ke Yayasan Badarokatong Katong di Ponorogo atau di komplek pesantren Quran di Badekan Ponorogo, pesantren Al-Basyariah. Saya tunggu itikat baiknya Saudara Saifullah Yusuf untuk mendiskusikan tentang hal ini. Sampai tanggal Jumat tanggal 7 Juni pukul 16.00, kalau Saudara Saifullah Yusuf tidak melakukan apapun, saya terpaksa menggunakan hak hukum saya. Salam jalan terjal. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Soleh tadi. Ini terkait masalah pemberhentian dia atau pemecatan dia dari salah satu kampus Nahdlatul Ulama. Oke, ini merupakan sesuatu berita yang sangat bisa kita bilang mengejutkan sekali. Nah, daripada berita itu memang ternyata sudah terkonfirmasi dari salah satu media
berita yang sangat populer yaitu sindonews.com. Nah, jadi ini memang sudah sudah valid berita pemecatan daripada Dr. Soleh ini. Nah, ini saya bacakan dari Sindonews dikutip, yaitu Jakarta Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Gus Saifullah atau Yusuf, sering disebut Gus Ipul, mengatakan pihaknya melarang Soleh Basari mengajar di seluruh perguruan tinggi milik Nahdlatul Ulama. Oke, Dr. Soleh dinilai tidak mencerminkan akhlak sebagai seorang santri Nahdlatul Ulama. Nah, ini memang pelarangan daripada mengajar Dr. Soleh di seluruh kampus-kampus yang bernaung di organisasi Nahdlatul Ulama. Oke, lanjut. Diketahui Dr. Soleh Basari melalui sebuah kanal YouTube Benteng Nusantara telah merendahkan Rois Am Kiai Haji Miftahul Akhyar. Narasi dalam video tersebut terang-terangan menuding pimpinan tertinggi PBNU telah merusak NU dan Indonesia. Nah, ini merupakan hasil daripada pencermatan atau hasil daripada tontonan di salah satu channel YouTube, yaitu di sini disebut Benteng Nusantara. Nah, daripada potongan video tersebut, mungkin dari hasil kajian dari para Nahdien, terutama para elit Sekjen PBNU terutama, atau sering disebut Gus Ipul, melalui bukti itu terlahirlah daripada pemberhentian Dr. Soleh Basari. Oke, kita lanjut saudara sekalian. Oke, ini dia. Dia ini mengaku dosen NU ternyata tidak memiliki akhlak sebagai seorang santri. Kalau dia santri, mestinya ngerti bagaimana berakhlak kepada Rois Am. Wajar Gus Ipul dalam keterangannya. Nah, ini merupakan salah satu keterangan dari Sekjen PBNU, yaitu Gus Ipul. Dari pengecekan yang dilakukan Lembaga Perguruan Tinggi atau Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama atau LPT PBNU, diketahui bahwa Dr. Soleh ternyata juga tidak tercatat sebagai dosen di seluruh perguruan tinggi milik perkumpulan. Jejak Dr. Soleh hanya tercatat sebagai tenaga pengajar di Insuri atau Institut Sunan Giri. Oh, ternyata ini merupakan dosen yang mengajar di Institut Sunan Giri. Nah, ini sudah tertera dari mana nama kampus yang Dr. Soleh itu, tempat Dr. Soleh mengajar. Oke, atas pernyataan-pernyataan Soleh yang menyerang Rois Am, Soleh juga diberhentikan dari tenaga pengajar. Nah, ini dari tenaga pengajar ini. Jadi, ketika Dr. Soleh mengkritik seorang tetua kita, bisa kita bilang tetua kita di dalam Nahdlatul Ulama, yaitu di sini Rois Am Kiai Haji Miftahul Akhyar, dikritik habis-habisan oleh Dr. Soleh yang sangat tajam. Nah, lalu kemudian atas dasar kritikan itu, seorang Dr. Soleh diberhentikan, bisa kita bilang diblokade lah, dari bagaimana dia mengamalkan ilmunya, bagaimana dia mengajar. Bisa kita bilang perekonomiannya lah sedikit diperhambat atau diberhentikan oleh salah satu petinggi NU, atau dalam hal ini Sekjen Nahdlatul Ulama, atau namanya Saifullah Yusuf. Oke, itu dari Sindonews. Nah, kalau kita merujuk dari apa yang disampaikan oleh Dr. Soleh dalam video tadi, ada 3 hal yang sangat penting atau sangat urgen yang beliau sampaikan oleh Dr. Soleh, yaitu yang pertama, kepada beliau meminta maaf untuk semua warga Nahdien atas
tuduhan atas kritikan tajam untuk Kiai Haji Miftahul Akhyar yang akhir-akhir ini memang kalau kita dari kubu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu memang merugikan mereka gitu. Karena statement-statement dari Kiai Haji Miftahul Akhyar ini agak mendukung ke Habib-Habib Ba'alawi yang memang sering ada konflik dari Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu beliau menunggu konfirmasi dari Sekjen PBNU atau Saifullah Yusuf. Dalam hal ini beliau menunggu konfirmasi atau bisa kita bilang konfirmasi yang kelanjutan daripada pemecatan beliau. Apakah ada regulasi yang selanjutnya atau ada konfirmasi yang kira-kira Dr. Soleh ini tidak jadi diberhentikan gitu. Dan beliau menunggu selama 2 hari. Apabila tidak ada, maka Dr. Soleh akan melakukan hak dia sebagai warga negara atau sebagai individu di dalam jalur hukum. Dan terutama yang ketiga, beliau akan mengancam akan melakukan somasi terutama kepada Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, karena berkat campur tangan beliau, kata Dr. Soleh dalam videonya, maka kampus daripada Sunan Giri atau tempat Dr. Soleh mengajar ini ikut kena imbasnya. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat kita sampaikan dari berita yang luar biasa ini, yang sangat mengejutkan kita. Mari kita akhiri dengan sama-sama melapaskan alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.